Siapa yang tidak tahu pocong? Hantu yang mirip dengan mayat seseorang ini konon katanya merupakan arwah penasaran dari seseorang yang sudah mati. Namun ada juga yang bilang bahwa pocong merupakan hantu yang menjelma menjadi manusia. Ada banyak versi mengenai hantu pocong, dan ini adalah salah satunya. Ini adalah kisah Johnny yang merupakan seorang pengusaha lokal. Johnny tinggal bersama istri dan anaknya. Dia juga dikenal sangat sayang keluarganya. Johnny merupakan seorang pemuda yang sukses di kampungnya. Harta-hartanya sangat berlimpah ruah. Rumahnya juga sangat megah dan mewah. Namun di balik kesuksesannya sebagai seorang pengusaha yang kaya raya dan sayang keluarga, ternyata Johnny merupakan seorang raja teka yang sangat bengis di luar rumahnya. Terlebih lagi terhadap seorang yang terlambat membayar uang yang telah dipinjamkannya. Ya, profesi Johnny adalah seorang rentenir yang juga merangkap sebagai debt collector yang kejam. Dia juga memasang bunga yang sangat tinggi untuk para nasabahnya. Bunga yang dipungut Johnny mencapai 50%. Sebenarnya banyak orang tidak ingin meminjam uang pada Johnny. Namun mereka tidak punya pilihan lagi karena di kampung tersebut hanya Johnny lah yang mempunyai harta melimpah. Nasabah Johnny pun bervariasi, mulai dari PNS, bertani, sampai pedagang. Johnny tidak segan merampas harta nasabahnya yang tidak mampu membayar tepat waktu. Tidak sedikit penduduk kampung mempunyai dendam pada Johnny. Namun mereka hanya bisa ngerundel dan rasan-rasan terhadap Johnny. Suatu hari, ada nasabah Johnny yang sudah tidak punya apa-apa lagi, sehingga sebagai gantinya rumahnya disita oleh Johnny. Malam harinya, nasabah tersebut balas dendam dengan cara membakar rumah Johnny. Meskipun Johnny selamat, namun rumahnya terbakar. Johnny yang tidak terima rumahnya terbakar masuk ke rumahnya lagi untuk menyelamatkan harta yang tersisa. Sialnya, saat sedang membawa harta yang tersisa, Johnny tersandung dan dia pun terbakar sambil berteriak dengan sangat keras. Beruntungnya, Johnny menyelamatkan anak dan istrinya. Namun, semua harta Johnny berada di rumahnya habis tak tersisa untuk anak dan istrinya. Karena harta-harta yang dipunya ludes terbakar bersama rumah mereka. Melihat kebakaran yang terjadi, para penduduk kampung pun gotong royong untuk menolong Johnny. Lalu api berhasil dipadamkan. Namun semuanya sudah terlambat. Johnny sudah hangus menjadi mayat. Perasaan para penduduk berkecamuk saat Johnny meninggal. Ada yang berduka, tidak sedikit juga yang senang bahkan gembira. Apalagi mereka yang berhutang pada Johnny. Namun penduduk tidak mau memandikan Johnny karena mayatnya mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Tapi ada seorang kiai di kampung tersebut membujuk warga untuk membantu saudara mereka yang kesusahan. Saat dimandikan, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam tubuh kakunya yang penuh dengan luka bakar, mendadak mulut Johnny bergerak-gerak sendiri untuk sesaat seperti sedang mengatakan sesuatu. Hal ini pun membuat kaget Pak Kiai yang memandikannya. Dan bau yang tidak sedap seperti bau kotoran mendadak keluar dari tubuhnya. Lalu Johnny dimakamkan di pemakaman yang ada di kampung tersebut oleh beberapa warga kampung. Suasana saat Johnny dimakamkan sangat suram. Mendung menghiasi langit, disertai bunyi petir, apalagi anginnya sangat kencang. Hal ini membuat para pelayat buru-buru menguburkan Johnny. Kuburan Johnny berada di dekat pohon yang besar. Malam pun tiba. Ternyata para penduduk yang menguburkan Johnny lupa untuk menarik tali pocong Johnny.
Hal ini membuat mayat Johnny bergerak-gerak sendiri, dan mulutnya pun berteriak dalam kubur. Mayat itu mengucapkan sebuah nama, yang ternyata adalah nama-nama para nasabahnya yang belum membayar pada Johnny. Lalu pocong Johnny berusaha keluar dari dalam kuburan. Setelah menjadi sosok pocong yang menakutkan, Johnny terbang melayang-layang untuk mencari para nasabahnya yang belum membayar hutang. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar. Meski kondisi kaki terikat, rupanya pocong Johnny memiliki kemampuan melompat ke sana kemari. Tak jarang pocong Johnny juga akan melayang-layang. Wajahnya yang seram membuat siapapun yang melihatnya akan pasti lari ketakutan. Itulah kisah salah satu hantu pocong yang sangat menakutkan